Halo teman-teman semua, aku harap kalian sedang doing well right now. Dan aku hari ini akan mengajak kalian untuk membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik nih. Apalagi dia masih ada dalam jangkauan lingkungan kita sebagai mahasiswa DKV. Tapi sebelum kita memulai, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Ajeng Fitria Nurul. Kalian semua bisa panggil aku Ajeng. Aku adalah mahasiswa Desain Komunikasi Visual semester 5 yang based on Institut Teknologi Sumatera. Jadi aku akan sharing sedikit tentang sesuatu hal yang bukan hanya menyenangkan ya, bukan hanya entertaining, tapi juga lumayan connect ke lapangan kita ini sebagai designer atau mahasiswa desain komunikasi visual. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kita ini lagi hidup di era digital ya, era digital yang banyak banget konten-konten visual yang dari sosial media atau seni-seni digital dan juga iklan-iklan, dan bahkan sekarang itu udah banyak banget ya short video seperti Reels atau Shorts yang ada di YouTube dan juga TikTok yang sangat-sangat booming dan kita pakai di ya anak-anak seumuran kita ini, dan juga memes. Jadi memes ini apa sih gitu? Jadi memes ini nih sebenarnya di mana-mana guys. Mereka nih suka muncul di Instagram, TikTok, habis itu juga bahkan di brand-brand ternama ya atau brand campaign, mereka ini sangat-sangat marak digunakan. Tapi ini part menariknya, jadi memes untuk sekarang ini bukan hanya sekedar seru-seruan atau cuman untuk sekedar humor doang, cuman mereka ini menjadi salah satu dari banyaknya cara orang-orang berkomunikasi melalui visual ya, yang ini nih sangat-sangat mudah disampaikan dan mudah ditangkap sama audiens, baik itu secara emosional atau ideas atau juga ya komen-komen tentang kritik sosial lainnya, mau itu disampaikan atau diterima, itu tuh dua arah dan itu tuh sangat mudah, sangat efektif apalagi untuk kita yang Gen Z ini. Jadi di dunia visual ini memes yang aku bahas ini adalah merupakan contoh yang sangat-sangat tepat ya, yang sangat-sangat benar-benar ideal untuk menjadi contoh bagaimana teks dan juga visual itu work together gitu. Mereka tuh sangat-sangat doing well dan sangat-sangat kayak mereka ini cocok banget. Dan inilah hasilnya, hasil dari kombinasi gambar dan kata yang pendek ini, produksinya adalah memes. Dan juga memes ini memiliki powerful yang instantly understood. Jadi orang-orang tuh sangat-sangat mudah mengerti karena elemen yang mereka gunakan itu tuh sangat relevan atau berkesinambungan. Jadi that's one of the function of the memes. Satu foto dan satu short sentences atau kata-kata itu tuh bisa membuat banyak orang itu jadi tertawa atau kayak banyak banget hal-hal yang bisa disampaikan dari memes ini. Jadi merupakan salah satu komunikasi yang secara verbal dan juga visual itu tuh efektif digunakan, apalagi untuk kita anak-anak Gen Z atau anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha, ya millennials, so many. Jadi untuk kesinambungannya sendiri, memes ini menggunakan beberapa elemen ya, yang tentunya dia masuk ke elemen desain kayak layout, habis itu typograph, habis itu pemilihan foto, dan juga memainkan peran yang, jadi hal-hal yang tadi aku sebutin itu tuh sangat-sangat berpengaruh dan memainkan power di pembuatan memes ini. Jadi kayak kalian mau nulis itu juga harus ditentuin tulisannya apa, fotonya juga pemilihannya harus tepat, layoutingnya gimana biar orang tuh
cepet nangkep, itu juga sangat penting. Sebagai mahasiswa komunikasi visual, kita belajar banyak banget sebenarnya dari memes ini. Gimana memes ini mengajarkan kita gimana untuk kreatif dan untuk mengerti audiens kita secara baik ya, dan bukan cuma tentang humor doang, cuman tentang behavior gitu. Kita bisa memahami lebih baik dari memes ini, dan juga gimana cara menggunakan visual storytelling dengan baik dan sangat-sangat efisien. Dan itulah kenapa banyak brand dan juga kreator ya di masa-masa digital ini yang ngegunain memes ini sebagai salah satu kayak alat biar mereka lebih connect ke anak-anak muda yang tentunya menjadi target pasar mereka ya. Seperti itu, seperti kita para Gen Z ini merupakan target pasar yang sangat besar karena kita nih sangat-sangat chronically online. So yeah. Jadi tapi baiknya, dampak positifnya marketing dengan menggunakan memes ini sangat seems so fun, sangat apalagi kalau misal memesnya nggak ada unsur sara, itu tuh sangat positif. Habis itu lebih manusiawi juga, lebih natural dan lebih fun lah intinya, nggak terlalu serius, nggak terlalu formal gitu. Jadi kayak lain kali kalian kalau misal melihat suatu memes, kalian itu harus menyadari bahwa memes ini merupakan masterpiece dari kekuatan desain komunikasi visual, yaitu ya kita sendiri sebagai mahasiswa, teman-teman aku yang menjadi mahasiswa desain komunikasi visual, inilah power kita. Oke, mungkin segitu aja what I'm already talking about, I'm yapping about. Kita udah banyak banget ngelihat memes di masa-masa ini, dan memes itu bukan cuman sekedar humor, tapi mereka adalah form, adalah perwujudan dari kreativitas dalam berkomunikasi yang gak cuma tentang humor, cuman mereka tuh juga bisa merefleksikan tentang kultural, emosi, dan juga kritik-kritik lainnya. Jadi jangan diremehkan, kadang memes itu bisa sangat-sangat powerful. Dan aku harap hal-hal yang sedetail ini, sekecil ini yang mungkin kita nggak notice itu bisa menginspirasi kita, apalagi sebagai anak desain komunikasi visual ya, untuk tumbuh, untuk grow, untuk tetap kreatif atau lebih kreatif dan relevan di kehidupan digital kita ya. Intinya kayak kita nih sekarang berada di dua dunia fana, dunia maya, buset. Dan biar kita berani juga untuk mengeksplor hal-hal baru, apalagi tentang dalam berkomunikasi ya, karena ini nih sebenarnya termasuk jalur gimana biar kita tuh lebih melihat detail kecil dan bisa kita telusuri lebih besar. Dan itulah menjadi kreativitas kita yang baru. Okay, thank you so much for listening to me, listening my topic that I've already talking about. That's all from me. Stay creative, keep scrolling wisely, and of course, bye-bye.